saya ingin berbagi sedikit tentang bagaimana cara tetap melakukan proses pembelajaran, padahal di satu sisi saat ini terjadi yang namanya penyebaran virus corona. Bahkan WHO sendiri mengangkat dari epidemik menjadi endemik. Baik, ada banyak cara sekolah lakukan untuk melakukan pencegahan, mulai dari mengecek suhu panas tubuh peserta didik hingga tidak menyentuh peserta didik ketika dilakukannya proses belajar. Masalahnya begini, ketika itu dilakukan itu pencegahan pertama. Kemudian muncullah kebijakan-kebijakan semakin kesini kok semakin serius kita menangani virus ini, maka bahkan ada sekolah yang berani memutuskan untuk tidak dilakukannya proses belajar di kelas atau di sekolah. Ya, salah satu langkah yang preventif namun harus diperhatikan adalah maka ada hilangnya hak peserta didik untuk menikmati atau mendapatkan proses belajarnya. Beberapa sekolah tentu memikirkan hal ini, salah satunya adalah kita akan melakukan proses belajar di rumah. Ketika bicara belajar di rumah, maka ada hal-hal yang harus diperhatikan. Bagaimana caranya melakukan proses belajar di rumah? Nah, ketika kita ingin melakukan proses belajar di rumah, kita harus lihat lagi bagaimana sekolahnya, siap apa tidak. Kalau bicara siap atau tidak, nah dari kesiapan sekolah hingga kesiapan guru hingga kesiapan siswa untuk melakukan proses belajar secara remote maksudnya, secara terpisah, tak lagi langsung tetapi langsung melalui media-media tertentu atau alat-alat yang dimana melibatkan peserta didik dan gurunya melakukan interaksi pembelajaran tak langsung tapi bisa dinikmati. Nah, hari ini saya akan berbagi tentang itu. Beberapa teori yang pernah kita pelajari kalau di dunia pendidikan ada namanya distance learning. Saya tidak akan masuk secara teoritis, kita akan masuk bagaimana cara melakukan remote teaching atau mengajar secara jarak jauh tetapi sifatnya langsung. Yang pertama yang harus diperhatikan ketika kita melakukan remote learning adalah kesiapan guru, kesiapan sekolah, dan pemberitahuan kepada orang tua. Lalu juga disediakan instruksi cara melakukannya, baik dilakukan oleh siswa hingga guru. Tentu ini harus dilakukan secara penuh, dari kesiapan jadwal hingga guru hingga caranya dan medianya apa, itu yang harus disiapkan. Nah, apa saja yang disiapkan? Tentu tak semua sekolah memiliki kesempatan ini. Untuk sekolah-sekolah yang mempunyai fasilitas ini saya harap bisa melakukan itu, termasuk juga gurunya. Inisiatif-inisiatif bisa dilakukan. Yang pertama yang harus diperhatikan ketika melakukan remote learning adalah media apa yang kita gunakan untuk melakukan proses belajar. Misalnya saat ini teman-teman guru bisa menggunakan media pembelajaran langsung menggunakan Google Classroom. Ini bisa digunakan untuk proses belajar di kelas, interaksi pemberian tugas, hingga menitipkan sebuah video di dalamnya. Ini bisa, namun tentu tak menjadi online. Ini bisa menjadi learning management systemnya. Bagaimana pemberian tugas kepada peserta didiknya. Apa saja itu selain Google Classroom? Bisa menggunakan Microsoft Teams bagi sekolah yang sudah bekerja sama dengan Microsoft. Tentu ini menjadi nilai plus di mana tidak perlu menggunakan platform-platform lain sehingga memudahkan peserta didik tak harus memilih. Maka harus ada informasi dari gurunya platform apa yang akan digunakan ketika melakukan proses belajar di rumah. Ya, dan langkah-langkahnya apa saja, tahap-tahapannya apa saja, bisa didetailkan di dalam Google Classroom atau di dalam Microsoft Teams, atau yang lebih umum dikenal ada Edmodo, ada Schoology. Tentu ini harus disusun. Lalu ini disiapkan terlebih dahulu oleh gurunya, setelah disiapkan baru bisa diakses oleh peserta didiknya. Ketika bisa diproses, dilakukan atau dikerjakan oleh peserta didik, maka tentu ada tak hanya sekedar pemberitahuan, tentu juga bagaimana cara melakukannya. Karena tak semua siswa siap dengan kondisi ini. Jika memang sudah disiapkan langkah-langkahnya, cara-caranya, maka lakukanlah. Untuk manajemennya kita bisa menggunakan 3 tadi. Rekan-rekan guru bisa melakukan live learning sebenarnya dengan menggunakan misalnya adalah aplikasi Zoom. Aplikasi Zoom ini adalah virtual meeting yang dimana guru dan siswa punya kesempatan melakukan konferensi meeting atau guru menjelaskan secara langsung di tempat dia live atau langsung,
tidak menggunakan platform-platform lain, dengan Zoom ini bisa terjadi interaksi. Interaksinya apa? Interaksinya adalah langsung berbicara, langsung mengajarkan, langsung memberikan instruksi. Instruksinya bisa dilakukan, bahkan bisa divirtualisasikan, tak hanya satu arah seperti video saat ini, tetapi juga di samping sini itu bisa ada yang namanya menu khusus atau ada tampilan papan tulis yang ingin kita share kepada atau kita bagikan kepada siapa yang menonton atau peserta didik mana yang sedang belajar saat itu. Ini juga bisa menjadi platform pilihan pertama. Platform kedua itu bisa menggunakan media yang lain, misalnya adalah Nearpod. Nearpod adalah platform di mana kita bisa belajar online sekaligus absensi untuk peserta didik. Nearpod juga bisa kita gunakan untuk mengupload bahan ajar kita berbentuk salin dia, lalu kita upload ke dalam sana, lalu kita berikan kode aksesnya kepada peserta didik, lalu mereka melakukan proses belajar melalui aplikasi Nearpod. Ini juga menjadi media yang luar biasa efektif untuk dilakukan bersama, apalagi bisa dikolaborasikan secara langsung melalui tadi Zoom plus Nearpod. Begitu. Berikutnya adalah kita harus siapkan proses belajar mandiri. Ketika bicara belajar mandiri, self learning oriented ini harus dihadirkan langkah-langkah yang konkret. Maka berikanlah tugas kepada peserta didik yang dimana peserta didik itu bisa melaporkan hasil kerjanya secara live, tidak melalui tidak melalui laporan yang dikirimkan berupa email, tidak laporan yang dikirimkan melalui tulisan atau apapun itu, maka harus dihadirkan secara kolaboratif. Apa solusinya untuk melakukan itu? Jika untuk kerja kolaboratif, maka kita bisa gunakan satu hal yang paling mendasar, yaitu adalah satu platform di mana kita bisa melihat pekerjaan peserta didik secara live. Apa itu? Sebenarnya tak jauh. Kita bisa menggunakan satu platform yang sering kita gunakan dalam keseharian, dalam bekerja atau dalam belajar, yaitu adalah Office. Ya, platform Office itu yang kita kenal ada Word, ada Excel, ada PowerPoint, dan seterusnya. Nah, bagaimana menggunakan itu secara live atau secara langsung? Tentu ini bisa menggunakan Office 365. Jadi untuk rekan-rekan guru bisa menggunakan media ini. Maka siapkanlah platformnya, siapkanlah dokumennya, yang mana menjadi bahan tulisnya anak, lalu share, bagikan linknya, mereka buka itu secara online, lalu dikerjakan bersama-sama. Kita akan bisa lihat itu secara live. Nah, konsep ini bisa digunakan untuk bekerja kolaborasi. Maka siapkan bab, misalnya di bab 1, bab 2, bab 3, bab 4. Bab 1-nya adalah dikerjakan si A, bab 2-nya dikerjakan si B, bab 3-nya dikerjakan si C, dan bab 4-nya dikerjakan oleh si D. Konsep ini tentu bisa dipantau langsung oleh gurunya, bahkan bisa memberi komen di Office 365 itu. Nah, Office 365 ini tentunya jangan khawatir, dia gratis ya, gratis, namun ada beberapa hal yang terbatas. Tapi bisa dilakukan, namun apabila sekolah pernah bekerja sama atau memiliki kerjasama dengan Microsoft, dengan menggunakan Microsoft for Education, tentu ini menjadi platform yang sangat luar biasa membantu bagi peserta didik belajar secara langsung dan live ya. Nah, lalu apakah ada media lain yang gratis selain ini? Oh, tentu Google juga punya, ada Google Sheet ya, ada kawan-kawan yang ada Google Slide dan seterusnya. Nah, platform dokumen ini bisa digunakan untuk kolaboratif. Teman-teman guru bisa gunakan ini untuk penugasan, dan penugasannya live bisa, dan kapan mau di close, kapan mau dibuka, itu diatur di dalam learning management system tadi. Apa tadi yang tadi saya bahas, yaitu Google Classroom atau psikologinya. Ini yang harus dibuat. Untuk rekan-rekan guru yang ingin menggunakan media laporan atau media presentasi siswa yang lebih menarik lagi, bagaimana caranya supaya peserta didik itu presentasi di depan kita, tetapi presentasinya itu tidak di depan kelas, tetapi di rumah masing-masing, dan gurunya bisa lihat dan bisa nilai secara langsung. Maka kita bisa menggunakan platform yang lain. Platform apa itu? Yaitu platform yang dikenal atau disebut Flipgrid. Nah, di aplikasi Flipgrid ini peserta didik bisa merekam dan menggunakan papan tulis virtual ya, atau virtual whiteboard, yang dimana
peserta didik bisa menggambar atau menuliskan apa yang dia jelaskan secara langsung, seperti saat ini saya menjelaskan menggunakan video biasa, tapi menggunakan Flipgrid tentu kita bisa memasukkan sesuatu, gambar, animasi, ataupun tulisan-tulisan yang terkait pembelajaran di dalam videonya. Ini akan menjadi tantangan baru untuk guru melakukan itu. Ini akan asik sekali bagi peserta didik. Karena kenapa asik? Karena di dalam proses itu ada kreativitas, di dalam proses itu ada laporan langsung yang sifatnya tak tertulis. Ini akan melatih peserta didik untuk lebih bisa berani berbicara, melatih kreativitasnya secara langsung, melatih berpikir cepatnya, juga bagaimana menyajikan sebuah materi secara live namun sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Flipgrid solusi yang paling efektif saat ini dan paling relevan jika kita ingin menggunakan pembelajaran remote, sehingga prosesnya pun bisa terukur ya. Begitu. Hasil nilainya dilaporkan di mana? Dilaporkan melalui LMS yang kita gunakan, misalnya tadi Google Classroom, Schoology, atau Edmodo, atau yang lain, ada platform-platform lain yang kita bisa gunakan. Dari semua tadi itu adalah bagaimana caranya melakukan e-learning sederhana. E-learning sederhana itu tak harus menggunakan video yang panjang sebenarnya, bisa saja menggunakan LMS dan diatur waktunya kapan, dan gurunya juga konsisten di jam itu harus melakukannya. Misalnya jam 7 malam sampai jam 8 malam dilakukannya kuliah langsung menggunakan Zoom, itu yang pertama. Setelah itu lanjut menggunakan platform Microsoft Office 365, maka peserta langsung masuk ke sana, atau menggunakan Nearpod. Baru terakhir siswa diminta untuk melakukan proses belajar atau laporan menggunakan Flipgrid. Nah, sederhananya begitu, 3 langkah ini. Saya akan ulang langkahnya. Pertama, siapkan LMS-nya, siapkan tugas penugasannya lewat learning management systemnya. Ya, seperti kalau kita punya platform sosial media, maka gunakanlah platform yang serupa untuk pendidikan. Saya akan pilihkan 3, yaitu Google Classroom, bisa menggunakan Microsoft Teams bagi yang sudah menggunakan Microsoft Education. Yang ketiga adalah bisa menggunakan Edmodo. Nah, atur jadwalnya di situ. Ya. Kemudian setelah diatur, langkah pertama misalnya stage 1. Stage 1-nya adalah video pendek tentang sang guru. Maka guru harus mengupload video narasi perkenalan apa yang akan dilakukan selama belajar nanti dari jam 8 malam sampai jam 9.30 bersama gurunya di pelajaran itu. Lalu setelah itu ketika tank di jam itu, jam 7.30 kita tank, jam 7.30 sampai jam 8, peserta didik harus mengakses Zoom dengan kode yang sudah diberikan oleh diberikan oleh gurunya. Selain Zoom apa? Bisa pakai Google Hangout karena dia berupa link. Ya. Nah, misalnya menggunakan Zoom atau Google Hangout, di situ lakukanlah 30 menit pembelajaran klasikal atau secara langsung face to face seperti ini menggunakan papan tulis, interaksi tanya jawab. Itu untuk peserta didiknya ya. Kalau mau lebih kreatif lagi sambil menjelaskan, siapkan satu komputer misalnya begitu, buka Slido, sli.do, itu bisa merangkum semua pertanyaan siswa. Jadi siswa nggak perlu angkat tangan ketika dia melakukan live seperti ini, dia tinggal tulis begitu, dan si guru tinggal cek di komputernya, oh pertanyaan ini saya mau jawab begitu. Itu bisa dilakukan selama 30 menit, karena Zoom untuk yang free itu biasanya hanya 30 menit, jadi setelah itu akan putus. Jadi pastikan kita efektif menggunakan 30 menitnya itu untuk ceramah kita yang menggunakan pedagogical content knowledge yang tepat, yaitu bahasanya manusia, jangan pakai bahasa buku ya. Nah, lalu berikutnya adalah kita masuk ke stage yang kedua. Stage yang kedua itu kita bisa lakukan tugas. Pemberian tugasnya bisa melalui LMS tadi. Upload tugasnya apa? Instruksinya jelas. Pertama misalnya bukalah buku halaman 15 atau amatilah benda A dan jawablah pertanyaan ini berdasarkan pengamatanmu. Misalnya 1 apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Jika sudah, berilah tanda tik di sampingnya. Jika kamu sudah, lanjutkan ke tahap selanjutnya, yaitu adalah buka link di bawah ini. Maka berikanlah link. Ketika dia buka, linknya akan masuk ke Office 365. Ketika masuk ke Office 365 tadi, di situ sudah ada pertanyaan-pertanyaan atau video yang mau mereka
kerjakan atau mereka jawab. Nah di situ kita bisa secara online dikerjakan di jam itu, misalnya di instruksinya bukalah link di bawah ini pada pukul 7.30 sampai pukul 8, berarti waktunya hanya 30 menit. Selama 30 menit itu mengerjakan menggunakan tadi ya Office 365. Office 365 itu mensupport chatting langsung dengan peserta didiknya. Nah lakukan itu ya, ketika melakukan tadi itu sambil mengerjakan, sambil mengetik, dia mengetik begitu, kita ada menu di sampingnya itu menu chatting. Nah menu chattingnya itu bisa digunakan gurunya agar kita bisa langsung komunikasi secara live melalui chat yang berhubungan dengan dokumen yang dikerjakan begitu. Nah setelah tahap itu selesai 30 menit, masuk di pukul 8 malam misalnya sampai pukul setengah 9, itu adalah reflective moment. Ketika reflective moment itu atau melakukan refleksi, perintahkan di LMS-nya seluruh siswa harus membuka Flipgrid ataupun Flipgrid-nya, lalu jawablah pertanyaan di Flipgrid ini gitu misalnya. Maka si siswa tinggal melihat pertanyaan di Flipgrid-nya, link yang diberikan, lalu di situ dijawab menggunakan teknik verbal. Dilihat secara langsung dan dia bisa menjelaskan. Sambil dijelaskan, guru bisa mengambil nilainya langsung ataupun tak langsung ya, begitu. Dan hasil nilainya dilaporkan melalui Google Classroom atau LMS lainnya seperti Edmodo atau apapun yang digunakan oleh guru tersebut. Nah, 3 langkah sederhana ini. Lakukan itu terus, rutinitas, berlatihlah menggunakan media tadi. Ini yang disebut dengan pembelajaran remote atau digitalisasi tadi. Jadi digitalisasi itu bukan pembelajaran sekedar digitalan ya, tetapi bagaimana caranya menggunakan media pembelajaran TIK. TIK itu luas sekali. Masalahnya adalah kita selalu terpeleset dengan kata TIK. TIK itu selalu terkait dengan komputerisasi, internet, dan handphone. Bukan itu. Tapi bagaimana menggunakan platform atau aplikasi-aplikasi yang disediakan oleh teknologi untuk memudahkan kita berkomunikasi, lalu dikembangkan untuk proses pembelajaran. Misalnya kita pilih YouTube hanya satu arah, tidak bisa komunikasi secara langsung, maka siapkanlah komunikasi langsungnya untuk guru-guru ya. Nah, untuk guru-guru terus berlatih dan jadikan e-learning ini sebagai long term decisions. Kenapa long term decisions? Karena ketika virtual education ini sudah jalan, tentu menjadi kesiapan guru ketika pun guru sakit, guru pun tetap bisa berproduksi dan produktif dengan cara yang tepat dan memberikan peluang bagi siapa saja untuk belajar. Tak hanya untuk peserta didik yang ada di sekolah di mana dia mengajar, tapi siapa saja yang bisa dia raih melalui media itu. Ya, mungkin itu saja tips dari saya selama kita berada di dalam kondisi pencegahan penularan virus corona ini. Semoga tetap proses pendidikan kita berjalan dan merdeka belajarnya pun tetap selaras, dan jangan sampai kita berhenti untuk memotivasi peserta didik, melibatkan mereka dalam proses belajar dengan cara apapun, dengan cara bagaimanapun, juga harus melibatkan teknologi. Namun teknologi ibaratnya seperti pisau, di mana kita harus menggunakannya dengan tepat. Ketika dia digunakan di dapur, maka kita bisa gunakan di dapur digunakan untuk masak, ya. Dan ketika ada anak kita pun menggunakan pisau, harus didampingi di dapur bagaimana cara memotong sayuran dan lainnya. Dan tak tepat ketika kita menggunakan pisau di ruang tamu. Begitu. Nah, begitu juga dengan teknologi. Maka platformnya disesuaikan. Jangan platform yang tak sesuai, sosial medianya yang ini kita gunakan itu untuk proses belajar. Saya pikir tidak tepat. Karena apa? Karena di ruang sosial media sangat luas sekali. Tetapi kalau platform teknologinya ada platform pendidikan, maka saya pikir itu sudah tepat. Tinggal mengoptimalisasikannya oleh guru secara kreatif. Ya, rekan-rekan, semoga kita bisa terus orang-orang yang produktif dalam dunia pendidikan. Terima kasih.